Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari Rabu. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Mudah-mudahan pada sehat-sehat terus ya. Dan mungkin kalau ada yang lagi kurang enak badan atau lagi kurang sehat, mudah-mudahan diberikan kesembuhan sama Allah. Amin. Oke, alhamdulillah kali ini aku bisa share kegiatan videoku lagi ya teman-teman. Aku yang seorang ibu rumah tangga dengan satu orang anak, kali ini videonya dimulai dari refill tepung serbaguna dulu ya. Nanti habis refill aku bakalan lanjut mau masak. Masaknya masak yang sederhana aja seperti biasa menu rumahan. Menu simple tapi enak buat dimakan gitu ya. Oke, dari ini aku mau siapin untuk bahan-bahannya dulu ya. Di sini aku mau motong-motong tempe dulu sebagai bahan campuran. Jadi untuk kali ini aku tuh mau masak tumisan kacang panjang dicampur sama tempe gitu ya teman-teman. Ya pokoknya makanan aku atau masakan aku nggak jauh-jauh pasti ya, kalau nggak tumisan pasti balado gitu-gitu aja ya standarnya. Tapi beneran deh ini tuh enak banget teman-teman. Ini tuh menu simple, masaknya juga cepat, satset. Terus rasanya juga lumayan enak loh. Teman-teman boleh deh dicobain ya nanti di rumah ya. Dan untuk tempenya setelah dipotong-potong di sini aku goreng dulu sebentar ya sampai dia kayak setengah kering gitu. Terus nanti kalau udah langsung aja diangkat dan langsung aku mau siapin untuk perbumbuannya. Dan di sini aku juga mau motong-motong untuk sayurannya dulu ya teman-teman. Ini tuh kacang panjang aku beli udah lama banget, sekitar semingguan yang lalu. Tapi alhamdulillah karena dia termasuk sayuran yang awet ya, jadi tuh masih seger banget teman-teman. Karena penyimpanannya juga di bawahnya itu aku alasin sama tisu dapur gitu ya teman-teman. Jadi walaupun dia berembun ya di kotaknya itu, alhamdulillah nggak kena langsung gitu loh sama sayurannya. Makanya dia tuh awet, nggak berjamur ataupun nggak pada hitam-hitam gitu. Terus habis ini aku mau lanjutin ini dulu ya, siapin perbumbuannya. Di sini aku pakainya bawang merah tadi 5 siung, bawang putih 3 siung. Terus aku tambahin cabe. Di sini aku mau pakai cabe keriting aja lah, soalnya untuk cabe keriting aku itu stokannya masih banyak banget teman-teman. Bahkan kayaknya banyakan stok cabenya ketimbang bawang-bawangannya. Makanya aku pakai cabe yang lumayan banyak. Karena nanti ini bumbunya bakalan dibagi dua sama aku bikin tahu isi ya. Tahu isinya juga nanti isinya cuma sayuran aja sih, sayuran kol gitu. Dan untuk sebagian bawang merahnya di sini aku iris-iris tipis gitu ya untuk tumisan kacang panjang dan tempenya. Untuk perbumbuan yang lain tadi udah aku blender ya teman-teman, jadinya kayak bumbu merah gitu. Tapi ini nggak terlalu pedas sih karena kan aku cuma pakai cabai jablengnya itu sedikit, sedangkan banyakannya itu pakai cabai keriting gitu loh. Jadi ya nggak terlalu pedas, cuma warnanya jadi merah. Tapi nggak apa-apa, jadi makin menggoda juga. Alhamdulillah rasanya sih nggak yang terlalu pedas. Pak Su juga doyan ya. Bahkan kemarin tuh kayak masih ada pas udah malam itu, terus sisanya itu digadoin sama dia. Aku tuh seneng banget kalau misalnya Pak Su itu mau ngabisin masakan aku. Jadi kan nggak mubazir ya. Takutnya kalau misalnya kepedesan, karena dia kan nggak kuat pedes ya orangnya. Jadi kadang kalau misalnya yang pedes-pedes gitu dia suka nggak mau ambil teman-teman. Kadang kayak sambel juga dia paling ambil secukupnya aja sih. Dan untuk kali ini masaknya alhamdulillah nggak terlalu pedes. Tapi nanti untuk tahu isinya itu aku bikin rada pedes ya. Soalnya untuk perbumbuannya tadi tuh udah aku banyakin untuk yang tahu isinya gitu teman-teman. Oke, terus ini untuk seasoningnya tadi aku cuma pakai gula, garam sama kaldu seperti biasa. Terus aku tambahin air buat matengin si kacang panjangnya ya teman-teman. Nggak usah yang terlalu mateng banget sampai hitam gitu, nggak usah, karena setengah mateng juga udah enak sih walaupun masih keras gitu ya. Digigit tuh malah lebih enak teman-teman. Dan udah deh langsung aja udah matang aku taruh di mangkok saji.
Oke lanjut, terus ini aku mau bikin tahu isi ya teman-teman. Ini tuh sambalnya tadi tuh yang aku blender sekalian sama bumbu kacang panjang ya. Aku cuma ambil berapa ya? Ada kali 2 atau 3 sendok makan tadi ya buat kacang panjang. Terus sisanya itu aku mau bikin buat isian tahu. Nanti aku campurin sama sayuran kol. Karena aku cuma punya kol aja untuk wortelnya itu tuh aku belum beli lagi ya teman-teman kemarin udah aku pakai buat apa ya masak apa sayur sop atau apa gitu aku lupa. Makanya aku cuma pakai kol aja deh nggak apa-apa. Terus untuk seasoningnya di sini aku cuma pakai garam, kaldu sama micin sedikit aja. Dan di sini aku nggak tambahin kecap ya atau gula pasir gitu aku nggak tambahin. Jadi ini tuh pure bener-bener rasanya tuh pedes gurih gitu nggak ada manisnya. Tapi alhamdulillah enak juga. Pasti juga makan sih walaupun makannya ya nggak banyak gitu loh, tapi dia cobain karena ini tuh aku mau pengen bikin ala-ala tahu gelato gitu yang pedas. Dan untuk tahunya tadi udah aku siapin ya teman-teman. Tahunya aku pakai tahu kulit yang aku belah tengahnya terus aku ambil sebagian isinya. Jadi nanti untuk isian sayurnya itu lebih full gitu ya. Dan pokoknya enak deh rasanya. Haha, pede banget ya bun, gak apa-apa deh. Pokoknya enak buat aku karena aku yang masak sendiri. Jadi ya masakan sendirilah haruslah di alam dan pastinya cocok juga sama selera aku. Oke, terus di sini aku mau nyiapin untuk tepungnya ya teman-teman. Tadi kan di awal aku udah refill ya. Aku di sini pakainya tepung serbaguna aja, pakai 3 sendok munjung. Terus aku campurin juga sama tepung terigu sama 3 sendok munjung juga. Habis itu aku campurin air. Dan by the way pada saat aku cobain di sini tuh rasanya kayak yang biasa gitu bumbunya. Akhirnya aku tambahin lagi untuk kaldunya karena menurut aku masih kurang gurih gitu ya. Dan udah deh habis ini langsung mau aku goreng ya teman-teman. Aku udah siapin juga untuk minyak panasnya. Oh iya, aku tuh belum nyapa teman-teman semua. Gimana nih pada saat nonton video aku, kalian lagi pada melakukan aktivitas apa nih? Dan hari ini pada masak enggak sih? Masya Allah, tabarakallah ya teman-teman. Alhamdulillah ini tuh udah di akhir Juli ya. Dan besok udah jatuh di bulan Agustus. Bulan Juli ini alhamdulillah kayak nggak berasa juga sih. Nggak berasa lama, tapi untuk pengeluaran di bulan Juli ini lumayan banyak ya. Tapi tetap kita jalanin dengan semangat dan kita jalanin dengan eh, kepercayaan diri yang kuat juga, yang walaupun sambil ya Allah gitu ya nggak apa-apa ya. Alhamdulillah lulus juga sampai akhir Juli dan besok udah masuk di bulan Agustus. Mudah-mudahan di bulan Agustus besok rezeki kita makin lancar, terus juga badan disehatkan terus kerjaan juga lancar-lancar juga. Pokoknya yang baik-baik deh doanya di bulan Agustus. Dan apalagi yang kemarin anaknya pada masuk sekolah ya teman-teman. Aduh gimana tuh. Pasti pengeluarannya ugal-ugalan sekali ya. Oke, pokoknya jangan lupa bersyukur ya bunda-bunda semua, buat kita juga sih semuanya. Biar nikmatnya itu bakalan ditambah dan ditambah lagi sama Allah. Amin. Oke deh, lanjut lagi ke videonya ya teman-teman. Di sini aku mau bikin puding strawberry. Tapi aku bikin pudingnya yang instan aja lah, yang saset, dan udah gampang banget. Tinggal cemplang-cemplung aja. Tinggal pudingnya dicampurin sama air, terus ditunggu dimasak gitu ya, ditungguin diaduk-aduk sampai larut, sampai pudingnya itu mendidih. Dan di sini aku tadi tambahin gula pasir lagi ya sedikit, karena untuk airnya juga aku tambahin sedikit. Karena untuk di kemasannya itu seharusnya satu kemasan itu tuh 500 ml air, cuma aku tambahin jadi 700 ml air. Gak apa-apa deh, sengaja biar eh, jadinya juga lebih banyak. Dan alhamdulillah jadinya juga cuman 12 cup. Dan teman-teman tahu nggak, dimakan itu nggak lama, nggak ada seharian teman-teman, karena anak aku tuh bolak-balik buka kulkas mulu. Tapi ya udahlah, alhamdulillah nggak apa-apa, karena kalau bebikinan itu terus cepet dihabisin sama anak atau sama Pak Su itu malah lebih seneng gitu ya teman-teman. Berarti
kayak bikinan kita tuh laku buat mereka gitu loh, daripada kayak nggak kemakan terus ngegeletak doang kan sayang juga ya sama mubazir, udah capek-capek bikin malah nggak dimakan kan gitu ya. Tapi kalau cepet habis alhamdulillah seneng juga pastinya, dan anak juga suka. Ya gitu deh, pokoknya seneng aja gitu ya teman-teman. Oke, terus di sini untuk pudingnya udah mateng ya, udah mendidih sebentar lagi, dan aku langsung persiapin untuk cupnya. BTW ini cupnya juga aku nguje-nguje beli ya teman-teman semalam, karena kalau misalnya aku bikin puding ditaruh di tempat puding atau tempat agar yang gede gitu yang bentuk bunga, tahu kan ya teman-teman, itu tuh suka dimainin gitu loh sama anakku. Tapi kalau di cup-cupin gini yang kecil atau yang sekali makan, dia tuh langsung habis teman-teman, kadang ambil 2 atau 3 cup gitu. Aku nggak apa-apa makan makan puding gitu langsung habis, asalkan dimakan jangan dimainin gitu ya. Tapi kalau cupnya yang gede itu kadang suka dimainin sama sendok gitu, pokoknya jadi mubazir deh. Tapi kalau pakai cup gini alhamdulillah sesuai sama porsinya dia. Makanya aku inisiatif sendiri ya, akhirnya udahlah ini mah mendingan beliin aja cup yang kecil-kecil gitu kayak yang biasa beli di orang gitu ya. Oke deh, dan ini untuk pudingnya udah matang, udah aku masukin cup semuanya. Videonya juga udah hampir habis teman-teman. Sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye bye.